ini ada pertemuan ke-14, berarti masih ada 2 pertemuan lagi nanti setelah ini. Nah, yang saya nanti mungkin saya berikan informasi untuk pertemuan ke depan, pertemuan depan ya. Jadi apa yang harus dibuat untuk tugas setelah mengikuti perkuliahan satu semester ini ya. Nah, jadi ada beberapa yang sudah kita bahas mengenai pemrograman web 1 ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti barulah akan pengimplementasian dari apa yang sudah dibuat itu apa saja. Nah, itu yang akan saya sampaikan nanti di pertemuan 15 nantinya. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin bisa segera kita mulai. Untuk pada hari ini kita akan bahas adalah percabangan dan perulangan untuk di dalam pemrograman atau JavaScript nantinya ya. Pertemuan ke-14. Oke, untuk overview silahkan dipahami ya. Untuk yang saya harapkan adalah bisa mengimplementasikan ya percabangan dengan JavaScript di pemrograman itu seperti apa dengan adanya modul yang sudah saya berikan ini ya. Dan untuk materi yang hari ini saya bacakan ini adalah sudah saya share di Classroom. Silahkan di dipelajari nanti, bisa diambil, barulah dipelajari. Nah, oke, mulai kita ke percabangan dulu. Apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Nah, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita ke materi lebih dalam ya. Yang belum pernah belajar tentang algoritma, dan saya rasa sudah pernah ya kalau untuk semester ini. Mungkin istilah yang pertama kemudian kalau yang belum, kalau sudah pernah mendapatkan perkuliahan algoritma dan flowchart itu tentunya sudah tahu percabangan itu apa. Ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang pada flowchart ya, logika jika maka, misalkan jika A dan B maka C misalkan. Nah, itu digambarkan dalam bentuk cabang. Nah, ini contoh-contohnya sebenarnya banyak sih untuk hal itu ya. Nah, ini jika misalkan iya dia maka akan ke sini, jika tidak dia akan ke sini misalnya. Ini salah satu percabangan juga namanya ya. Karena disebut percabangan, struktur ini juga disebut control flow decision, struktur kondisi, struktur if dan sebagainya. Nah, percabangan akan mampu membuat program berpikir dalam menentukan tindakan sesuai dengan logika kondisi yang diberikan. Nah, pada pemrograman JavaScript terdapat 6 bentuk percabangan yang harus diketahui. Nah, oke, dari percabangan saya rasa paham ya mengenai percabangan itu apa. Nanti bisa kalian pelajari. Setelah itu bisa kalian unduh ya, unduh di Classroom. Untuk materinya silahkan dipelajari ini mungkin ya, mungkin nanti ya. Oke, sebentar. Untuk yang percabangan pertama itu kan ada 6 bentuk nantinya ya. Nah, kita bahas pertama adalah percabangan if. Nah, percabangan if ini merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi if ini hanya satu blok saja. Contohnya apa? Nah, ini bisa kalian aplikasikan nanti ya. Tidak hanya di pemrograman saja, tapi nanti di penyusunan tugas akhir itu kalian pasti membuat seperti ini. Ada percabangan di dalam flowchart ya. Pada saat menyusun tugas akhir maupun skripsi misalkan, nah itu ada. Nah, di sini kita lihat mulai total belanja di atas 100.000 ya, selamat Anda mendapat hadiah. Kalau di bawah 100.000 berarti dia larinya ke sini, cabangnya bukan yang ke sini, yang ketidak. Dia tidak mendapatkan hadiah, dia hanya langsung selesai ya, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih sudah berbelanja, dia mendapatkan ucapan seperti itu, barulah selesai untuk belanjanya. Nah, ini
contoh simpelnya percabangan untuk if tadi itu hanya satu blok saja. Jika ya atau tidak ya di sini misalkan total belanja di atas 100.000 itu tentunya kalian akan masuk yang ke sini. Nah, selamat Anda dapat hadiah. Jika tidak, itu kalian tidak mendapatkan hadiah alias hanya mendapatkan ucapan terima kasih berbelanja. Barulah untuk berbelanja tersebut selesai. Seperti itu ya, itu mudah sekali. Nah, flowchart tersebut dapat kita baca seperti ini. Jika total belanja lebih besar dari 100.000 maka tampilan pesan selamat. Nah, ini tadi penjelasan tadi ya. Maka pesannya tidak ditampilkan. Contoh dalam program JavaScript-nya seperti ini. Sebentar. Nah, di sini. Nah, untuk percabangan if ya, untuk judulnya ya. Jadi kalian di dalam body kalian tuliskan script var total belanja misalnya. Total belanja, kemudian if total belanja lebih dari 100.000 dokumen rate-nya dia akan mendapatkan selamat Anda dapat hadiah untuk ucapannya. Nah, jika tidak maka terima kasih sudah bukan tidak ya. Tapi jika setelah itu kalian mendapatkan hadiah nanti akan ada diteruskan ke terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kurang dari 100.000 total belanja 900 oke. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, ini kalau sudah 100.000. Kalau kurang dari 100.000 dia tidak akan mendapatkan hadiah. Seperti itu ya intinya ya. Nah, ini jika lebih dari 100.000 nanti selamat Anda akan mendapatkan hadiah nih. Ada ucapan selamat seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan total belanja lebih dari 100.000 dia agak dokumen rate di sini ini ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Dia akan seperti halnya tulisan pop up di website itu ya. Cuma ini ada tulisannya. Dia lebih ke dokumen rate. Nah, ini yang disebut blok. Nah, blok program pada JavaScript diawali dengan tanda kurung. Kurung di sini ya. Oh, maaf, kurung kurawal. Di sini. Apabila di dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi atau statement, maka boleh tidak ditulis tanda kurungnya. Seperti ini ya. Apabila di dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi dan statement, maka boleh tidak ditulis tanda kurungnya. Misalkan statementnya hanya satu ya, pilihannya ya. Kalau memang ada lebih dari satu ya silahkan ditulis dengan menggunakan kurung tadi, kurung kurawal di sini ya. Nah, ini karena statementnya hanya selamat Anda dapat hadiah dan misalkan ada yang selamat Anda mendapatkan tambahan voucher misalkan. Nah, itu kan ada dua statement. Berarti kalian gunakan kurung kurawal. Karena ini hanya satu statement saja, silahkan ditulis satu, tidak ditulis dengan kurung kurawalnya juga tidak apa-apa. Ini adalah percabangan if ya. Nah, kemudian yang kedua ada if else. If else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Nah, pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah, else ya. Nah, silahkan dilihat di sini. Mulai, apakah password benar? Ya, dia akan selamat datang bos misalkan untuk pesannya ya. Nah, misalkan password Anda salah, itu coba lagi. Terima kasih sudah mendukung aplikasi kami. Nah, ini kalian harus mencoba lagi. Karena ini statementnya apa maksud? Salah ya. Apa namanya ini? Variabelnya salah. Nah, kalau benar dia akan mendapatkan selamat datang bos dan itu akan masuk ke aplikasinya. Nah, itu if else-nya seperti itu. Contohnya ya. Nah, ini adalah flowchart untuk mengecek password misalnya. Nah, di sini ya, selamat datang. Kalau sudah maka pesan yang akan di blok merah yang ditampilkan. Password salah, coba lagi. Nah, itu nanti akan seperti halnya kalian login ya ke Siakat misalnya. Itu kalau salah kan nanti akan diulang ya. Itu ada perulangan tapi dengan menggunakan if else. Kenapa? Karena ada salah dan benar. Beda dengan yang tadi itu adalah hanya satu blok saja. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk jelasnya bisa dilihat di bawah ini ya.
Nah, if else scriptnya misalkan password, variabelnya ya, password, kemudian staycom misalkan if password staycom, dokumen selamat datang bos, karena passwordnya adalah staycom misalnya. Nah, bisa misalkan salah, password salah, coba lagi ya. Nah, dokumen breadnya nanti keterangannya setelah masuk login itu ada terima kasih sudah menggunakan ini. Walaupun salah dan benar, if maupun else, dia akan mendapatkan pesan seperti ini. Tapi untuk yang if di sini selamat datang bos ini adalah yang sudah bisa login, itu akan dia diarahkan ke halaman aplikasinya. Beda untuk else ini adalah yang salah dia akan diulang, dia akan kembali ke text box yang kosong. Nah, seperti ini. Nah, passwordnya salah, misalkan password salah, coba lagi. Nah, ini untuk pesannya terima kasih sudah menggunakan ini tetap ada ya, karena di sini sudah ada dokumen read-nya. Nah, kemudian jika password benar di sini selamat datang bos, terima kasih. Nah, ini barulah masuk ke misalkan diarahkan ke aplikasinya seperti itu. Kemudian ada percabangan if else if. Nah, ini semakin menumpuk ya, merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Coba perhatikan flowchart berikut ini, silakan. Mulai nilai lebih dari 90 ya grade-nya A. Kalau tidak, dia nilai lebih dari 80 ya grade-nya B. Kalau kurang dari 80 berarti dia nilai lebih dari 70, dia grade-nya B. Jika tidak, grade-nya F. Tampilkan grade mulai. Nah, ini adalah contoh if else if ya. Percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok ya. Seperti ini contohnya. Nah, untuk warna ini adalah blok untuk percabangan if else if kita bisa menambahkan beberapa blok yang kita inginkan ya di sini untuk warna di sini ya. Contohnya di sini. Nah, misalkan A kemudian B plus B, C plus C, D, E misalkan ya. Else if else grade F. Nah, ini bisa ditambahkan ya, misalkan kalian membuat sendiri. Tinggal scriptnya saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada percabangan yang keempat adalah switch case. Bentuk lain dari if else if ya sebenarnya ya. Strukturnya seperti ini. Value blok kode break value blok kode break default. Nah, kita dapat membuat blok kode case banyak yang diinginkan dari blok switch. Kita bisa isi dengan dibandingkan variabel. Nah, setiap case harus diakhiri dengan break. Nah, khusus untuk default tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir pemberian break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat case dipenuhi. Nah, di sini ya untuk break di sini ya, karena untuk yang terakhir defaultnya itu tidak diberikan break, tidak apa-apa. Nah, seperti ini contohnya. Misal variabelnya jawab, kamu beruntung, silahkan pilih hadiahmu dengan memasukkan angka 1 sampai 5. 1 hadiahnya tisu. Nah, harus di break dulu ya, karena untuk case 1 antara case 1 dan case 2 itu harus ada breaknya. Nah, sampai case 5. Nah, untuk defaultnya dia tidak perlu diberikan break ya. Ini diberikan pesan saja. Anda salah pilih misalkan kalau case 6 misalnya nulisnya ya. Hadiah kamu gagal mendapatkan hadiah, kemudian selamat kamu mendapatkan hadiah bagi yang case-nya sesuai ya. Nah, seperti ini. Untuk percabangan switch case juga dapat dibuat seperti ini. Case nilai 50 grade-nya A. Nah, ini juga sama ya hasilnya nanti. Kemudian ada percabangan berikutnya adalah operator ternary ya, merupakan bentuk lain dari percabangan if else, bisa dibilang bentuk singkatnya dari if else. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jawab, apakah Jakarta itu di kota Indonesia? Jawabannya adalah iya, benar atau salah misalkan. Jawaban Anda B, jawabannya ya sesuai ya, misalkan benar atau iya. Jika jawaban kalian tulis iya, oke, baru jawaban Anda benar.
jawaban salah misalkan, sama ya. Ini nanti dipahami saja, ini simple ya. Nah, untuk percabangan bersarang nested kita juga dapat membuat blok percabangan ini. Dalam percabangan ini disebut percabangan bersarang atau nested if. Nah, untuk contohnya ada username untuk variabel username dan password. Username misalkan staycom, passwordnya admin. Selamat datang Pak Bos kalau benar. Kalau salah, password salah, coba lagi. Anda tidak terdaftar, misalkan else-nya ya, untuk keterangannya kalau salah. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk menyusun sintaks seperti di atas. Sebenarnya ada cara lain, tidak menggunakan perulangan bersalang, namun menggunakan operator logika. Boleh seperti ini ya. Oke, itu adalah percabangan ya. Poin kedua adalah perulangan ya. Nah, perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang dalam batas yang telah ditentukan dengan menggunakan proses perulangan. Penulisan kode program dapat menjadi lebih efisien jika diminta untuk mencetak tulisan secara berulang. Universitas Telkom di website sebanyak 10 kali. Mungkin ada yang akan dengan perintah seperti ini. Nah, ini 10 kali misalkan. Memang sebenarnya benar-benar saja ya. Namun kalau kalian disuruh menulis 1000 katakan ataupun 100, itu kan akan memakan banyak kopas ya, misalkan copy paste ya. Nah, perulangan benar-benar mengeksekusi kode yang berulang. Berapapun yang kita mau, misalkan ada 5 masa untuk perulangan di JavaScript, perulangan itu counted loop dan uncounted loop. Nah, untuk counted loop ini perulangan yang jelas sudah tentu banyak perulangannya, sedangkan uncounted merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ya harus mengulang. Perulangan yang termasuk dalam counted loop adalah perulangan for each repeats. Untuk yang uncounted itu ada perulangan while, do, while. Kita bahas dulu adalah perulangan for ya. Merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Misalkan di sini start i 0 i lebih dari 10, kalau iya dia akan ke sini ya, kalau tidak dia akan selesai. Nah, bentuk kodenya seperti ini, write perulangannya. Yang berbeda adalah kondisi ada di dalam kurung setelah kata for ya. Itu kan akan mulai dari 0. Oke, bisa kalian pahami dulu nanti ya. Oke. Ini hasilnya, contohnya perulangan ini bisa untuk mengulang 1000 sampai berapa ribu ya nanti ya. Kemudian ada for tadi ya, ini untuk while, silahkan nanti dipelajari ya. Untuk ini masih banyak lagi sampai nanti akhir ini bisa kalian pelajari sendiri saja nanti. Sampai banyak sekali ya masih ada untuk perulangan dengan metode repeat juga banyak. Silahkan nanti dipelajari karena agar lebih pahamnya lagi ya. Oke, seperti itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tidak perlu saya sampaikan sampai detailnya, silahkan dipelajari mengenai percabangan dan perulangan ya. Nanti materi bisa diambil di Classroom, sudah saya share, silahkan diambil. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.